Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Khatijah Salsabila Meika, nomor absen 33 dari kelas 11 Tata Boga. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Yang pertama A. Pentingnya perilaku toleransi. Toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru, perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan perbedaan pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dan individu, individu dan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lainnya. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut, yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus, Juz 10 ayat 40. Dan jika tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Yunus, Juz 10 ayat 41. Quran Surah Yunus, Juz 10 ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Pada Quran Surah Yunus Juz 10 ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan, Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. Yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ayat di atas juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua B. Menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasa benci dan cinta. Dengannya pula, manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Dengannya pula, manusia bisa mencapai kesempurnaan atau kesengsaraan. Hawa nafsu yang telah berhasil dijinakkan oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kesempurnaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas pondasi akal.
Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi, seperti pada kasus Qabil dan Habil atau pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Terkadang pula permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surah Al-Maidah Juz 5 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil, Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Dalam Quran Surah Al-Maidah Juz 5 ayat 32, terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah umat besar manusia. 2. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan masyarakat. 3. Mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti para dokter, perawat, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai tetangga, orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakitinya dan melakukan tindakan kekerasan kepadanya. Di Indonesia ada hukum yang mengatur pelanggaran melakukan tindak kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak dan anggota keluarga, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sekian penjelasan materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih.